Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat, salam sehati untuk kita semua. Dan biarlah Roh Kudus boleh memimpin kita dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau saat teduh dan kita mau berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, pelanggaran yang kami buat selama ini Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kami, dan kami mau beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Untuk itu sebelum kami mulai kami berdoa syafaat Tuhan, kami mau angkat doa kami Tuhan. Yang pertama untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, untuk para pemerintahan di bangsa kami Bapa, untuk Bapak Presiden kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, berkati Bapak Jokowi serta wakilnya Tuhan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap keputusan-keputusan diambil Tuhan, setiap apapun yang boleh ada di Indonesia Tuhan, itu semua boleh ada dalam kendali Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden kami Tuhan, itu semua membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Biarlah shalom ada atas bangsa kami, shalom ada atas negeri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tengah kondisi keadaan yang begitu berat, kami percaya Tuhan tetap memimpin bangsa kami untuk melewati setiap masa-masa sulit yang ada ya Bapa. Berkati Tuhan setiap para pemimpin daerah yang ada Bapa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote. Tuhan berkati setiap para pemimpin daerah, jaga dan lindungi mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan keunitian ada di dalam setiap para pemimpin daerah kami. Biarlah mereka boleh taat kepada Bapak Presiden kami, mereka juga boleh taat kepada Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan ketika mereka taat sama Tuhan, mereka saling dengar sama Tuhan. Kami percaya visi misi Tuhan, visi misi bangsa kami akan menjadi satu Tuhan, sehingga membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan, membawa bangsa kami semakin dekat sama Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, untuk Kota Jakarta ya Bapak, kota yang kami cintai Tuhan. Berkati ya Bapak gubernur kami beserta wakil gubernur dan seluruh staf jajaran yang ada ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh gubernur kami Bapak. Bahkan di saat
masa-masa sulit pandemi saat ini ya Bapak, kami percaya Tuhan memimpin kota Jakarta, Tuhan menjaga kota Jakarta. Untuk setiap rumah sakit Tuhan tetap jaga ya Bapak, para tim medis Tuhan berikan kekuatan ya Bapak. Bapak, kami percaya kota Jakarta ke depan akan menjadi biji mata Tuhan. Kota Jakarta akan membawa semakin kemuliaan Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk COVID-19 ini ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus para tim medis, berkati Tuhan Yesus untuk setiap obat-obatan yang dipakai para pasien Tuhan. Setiap rumah sakit yang ada ya Bapak, kami percaya Tuhan, mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oleh bilur-bilur Tuhan dipulihkan mereka semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka sedang mengalami COVID-19, mereka sudah dijamah sama Tuhan pada saat ini ya Bapak. Biar Tuhan tolong para tim medis, berikan kekuatan, berikan kesehatan, mampukan mereka menjalankan tugas ini ya Bapak. Dan kami percaya mereka dilindungi sama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus obat-obatan, bahkan vaksin Tuhan Yesus yang sudah sampai di Indonesia dan akan dibagikan untuk para tim medis kami. Kami percaya Tuhan tetap pelihara, bahkan Tuhan tetap jaga dan lindungi setiap orang-orang yang akan divaksin. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya setiap kedamaian ada di atas bangsa kami ya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala sidang kami ya Bapak. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Netoro Harjo, Tuhan berkati Bapak Gembala sidang kami, berkati keluarga besar daripada Bapak Gembala sidang kami, berkati Tuhan Yesus anak cucu mantu, Tuhan berkati, jaga, lindungi dan pelihara, berikan kesehatan yang prima ya Bapak, berkati setiap usaha pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami percaya dimanapun hambamu ini melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk 4 wakilnya, untuk GB Gatot Subroto ya Bapak, berkati Tuhan Yesus, pakai setiap wakilmu Bapak menjadi saluran berkat bagi kami semua. Visi misi Tuhan turun atas Bapak Gembala sidang kami Tuhan, sehingga Tuhan, kami percaya Bapak Gembala sidang kami semakin peka sama Tuhan, semakin bisa mendengar suara Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan visi misi Tuhan boleh ada bagi GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin gembala-gembala baik di Rayon dan CK ya Bapak, berkati Tuhan secara khusus untuk Rayon 1H Bapak, Bapak Gembala Rayon 1H kami Tuhan, yaitu Bapak Budianto Totong Tuhan, berkati ya Bapak, berkati keluarga besarnya, berkati kesehatan, berkati usaha pekerjaan pelayanan dimanapun Bapak Karayon kami ini berada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara ya Bapak. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk para gembala-gembala di Rayon 1H agar memiliki community-an Tuhan semakin solid Tuhan terhadap visi misi gembala kami Tuhan, sehingga kami percaya Rayon 1H akan menuai banyak jiwa. Kami percaya Rayon 1H akan memenangkan banyak jiwa Tuhan, sekalipun di tengah masa pandemi saat ini ya Bapak. Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala yang kami cintai Tuhan di GBI Care Pluit Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali Tuhan beserta Ibu Margaret Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan. Berkati Tuhan anak cucu mantu semua Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Pakai Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya membawa GBI Care semakin cinta sama Tuhan, membawa jemaatmu semakin takut sama Tuhan, membawa setiap pengerja-pengerja Tuhan memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, pakai Bapak Gembala kami untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin Bapak Gembala kami, sehingga dimanapun Bapak dan Ibu Gembala kami berada, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaatmu di GBI Care. Bapak berkati pergumulan, berkati kesehatan, berkati usaha, pekerjaan, studi, apapun yang dilakukan oleh jemaatmu di GBI Care semua Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka saat ini sedang letih lesu Tuhan berikan kelegaan. Dan kami percaya mereka yang sedang berduka cita Tuhan gantikan dengan sukacita ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus para pengerjamu, berkati para tim-tim yang ada dalam pelayanan ya Bapak, berkati ya Bapak, jaga dan lindungi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memagari kami dengan malaikat-Mu, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam Tuhan kasih Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna atas kami semua Tuhan. Biarlah baik melalui media online pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan kami dimenangkan, kami disukacitakan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini, kami sambut dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah. Yesus kekasih jiwaku.
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Sekali lagi katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati anugerahmu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Hadiratmu memenuhi kami, Yesus. Terima kasih. Oh, buat kebaikanmu ya Tuhan. Haleluya. Oh, besar anugerahmu, kasih setiamu bagi kami takkan berubah. Penyertaanmu, kuasamu, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi.
Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8.
Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini Bapak Ibu untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya PDP Herlando Budiman Putra. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian sujud di altarnya.
Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan, dia berfirman, mari datanglah. Dia berkata, dia pedulikanku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, oh, sujud di altarnya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Katakan, mujizat, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi selalu berkat bagi kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu semua berasal daripada Engkau. Hanya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari untuk kami semua Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hati yang terbuka, pemikiran yang terbuka, sehingga kami boleh menerima benih ilahi, sehingga kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom, Jemaat GBI Laguna Pluit yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa sepanjang minggu ini, bahkan di awal tahun ini, kita percaya
penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan penyertaan dan perlindungannya. Dan sekaligus kita mau sama-sama katakan salam integritas, karena di tahun 2021 adalah tahun integritas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bila saat ini Kau masih mengizinkan atau memberikan kesempatan buat kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berikan Tuhan pewahyuan yang terbaik Tuhan, pewahyuan yang benar yang hanya berasal daripada Engkau sendiri, dan Kau pakai hamba-Mu sebagai perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Suci kuduskan hamba-Mu ini, dan Kau berkati setiap yang mendengarkan supaya mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus-Mu. Biarlah benih ilahi yang boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah ini Tuhan jangan sampai diambil oleh iblis, karena kami mau tolak kuasa iblis itu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya biarlah otoritas daripada Roh Kudus-Mu menjaga dan melindungi kami pribadi lepas pribadi dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua Shalom. Dan saya juga ingin menyampaikan di awal tahun ini, dan tidak terlambat juga kalau saya mau katakan selamat tahun baru buat kita semua. Dan biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan perlindungan kita, menyertai kita sampai dengan pada akhir tahun dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema sesuai dengan yang menjadi tema tahunan atau visi Tuhan yang diberikan kepada gembala sidang kita, yaitu bicara tentang hidup yang berintegritas. Karena gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan visi dari Tuhan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan tidak secara kebetulan ataupun disengaja, tetapi kita percaya semua karena ada rancangan ataupun pekerjaan Roh Kudus. Suatu tema yang umum yang Tuhan berikan kepada Gereja Bethel Indonesia secara umum pun berbicara, yaitu tahun membangun karakter ilahi. Tahun 2021 adalah tahun untuk membangun karakter ilahi. Artinya integritas itu menjadi salah satu bagian daripada karakter ilahi, dan yang terutama dan paling penting yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Nah, membangun karakter ilahi memang memiliki keterkaitan supaya setiap anak Tuhan itu bertumbuh dalam kerohaniannya di tahun 2021 ini. Makanya tidak heran bahwa gembala sidang kita mengatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh orang-orang sekeliling kita. Jangan kita malah menjadi batu sandungan atau kita menjadi orang yang tidak beriman. Nah, di tahun 2021 ini kita tahu bahwa pandemi memang belum saja berakhir. Sekalipun kita melihat sudah banyak terapi-terapi yang dikembangkan, obat-obatan yang dikembangkan, bahkan vaksin pun sudah banyak jenis dan merek yang beredar, yang kita percaya bahwa segala sesuatunya itu ada dalam kuasa Tuhan. Artinya ada campur tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu boleh terjadi. Baik pandemi ini, bahkan penyelesaiannya sekalipun. Kita percaya bahwa para ahli, para peneliti semuanya diberkati Tuhan supaya kita sama-sama boleh keluar dari daripada pandemi corona ini. Karena pandemi ini bukan hanya bicara kesehatan tapi juga bicara ekonomi, bicara sosial ya. Karena sejak adanya pandemi ini kehidupan sosial masyarakat pun terganggu. Kenapa? Karena ada pembatasan. Bahkan di minggu-minggu ini selama beberapa minggu ke depan atau 2 minggu ini pembatasan atau PSBB secara ketat dilakukan di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali, karena angka kenaikan daripada pasien yang terkena atau terpapar daripada virus corona atau COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat, khususnya di Jakarta. Nah, tetapi itu tidak boleh membuat kita menjadi pribadi yang takut dan merasa khawatir. Karena kunci dari supaya kita bisa lepas dari pandemi ini itu apa? Yaitu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang bodoh atau yang tolol ya, tetapi keberanian bahwa kita percaya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Jangan kita merasa takut atau diteror, ketakutan melalui pandemi atau penyakit atau virus corona
atau COVID-19 ini yang membuat kita akhirnya menjadi tidak berani keluar sama sekali, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang sampai-sampai tidak punya harapan. Nah, sebab itu makanya pagi hari ini saya ingin berbicara satu tema firman Tuhan yang yaitu hidup yang berintegritas. Dan ayatnya kita ambil di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, yang itu berbicara, kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dengan kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya tekankan lagi di ayat 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi memiliki kehidupan yang serupa, sepikir dengan Kristus. Ya, karena kita yakin dan percaya kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka tidak salah ketika Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Karena sebenarnya potensi itu sudah ada dalam diri manusia. Ketika manusia diciptakan, Allah memberikan nafas hidup. Nafas itu bukan sekedar hanya nafas ya kita bernafas, tetapi bicara ada roh Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia punya potensi untuk memiliki sifat dan karakter ilahi. Nah, karena tema umum dari GBI berbicara membangun karakter ilahi, dan kalau di GBI Gatot Subroto dan di bawah cabang dan cabang khusus maupun di rayon-rayon yang ada itu berbicara tahun integritas. Jadi lebih spesifik. Jadi karakter ilahi yang berbicara tentang integritas. Nah, di ayat ini kita melihat bahwa Paulus ingin supaya jemaat di Filipi punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus punya kesamaan atau kesepadanan dengan Kristus. Nah, kita tahu juga bahwa integritas ini itu merupakan salah satu nilai yang ada dalam rayon kita, yaitu dalam rayon 1H yang berbicara ikrar, yang selalu kita perkatakan tiap minggu, yang menjadi nilai ataupun value daripada rayon 1H, yaitu ikrar. I, integritas. K, keintiman. R, rendah hati. A, antusias dan inovatif. Dan R itu bicara rela berkorban. Ya, jadi ikrar dan integritas ada di urutan yang pertama, atau letaknya di dalam ikrar itu di huruf yang pertama, yaitu I, integritas. Jadi sesuai sekali dengan visi ataupun tema tahunan yang diberikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, sesuai dengan nilai daripada rayon kita. Yang pertama itu berbicara integritas. Ya. Dan kita melihatnya tadi di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, di mana Paulus menghendaki jemaat Tuhan menaruh pikiran dan perasaan itu di dalam Kristus Yesus. Kenapa dalam Kristus Yesus? Karena pribadi yang sempurna untuk memiliki integritas itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah turun sekalipun punya kesetaraan dengan Allah, dan bukan punya kesetaraan, tapi memang dia adalah Allah, yaitu Allah Tritunggal. Tapi dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, dia punya suatu hal yang bisa saja dia pertahankan, tapi banyak sekarang anak-anak Tuhan tidak mau merendahkan hatinya, tidak mau merendahkan posisinya sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya kita bisa melayani satu dengan yang lain. Tapi karena kita berpikir, saya kan sebagai pemimpin, saya harus bisa dilayani dong, jangan saya yang melayani karena saya seorang pemimpin. Justru yang namanya pemimpin, Tuhan Yesus katakan, yang menjadi pemimpin atau yang menjadi terutama dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mau melayani. Karena Tuhan tidak butuh orang yang dilayani, Tuhan butuh orang yang melayani. Melayani di sini berbicara kita melayani pribadi yang sangat besar dan sangat kudus, yaitu pribadi Allah Tritunggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat integritas itu memang terdiri dari 3 unsur, atau ada 3 unsur yang membentuk
yang pada akhirnya sebuah kata yang namanya integritas atau integrity. Integritas atau integrity terdiri atau gabungan dari 3 unsur. Yang pertama, belief, atau berbicara apa yang dipercayai, diyakini seseorang. Yaitu apa? Iman dan nilai hidup seseorang. Jadi, integritas seseorang itu ditentukan dari iman kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada pohon, kepada patung, atau kepada siapa? Kepada nabi kah? Kepada malaikat? Kepada rasul? Jadi imannya kepada siapa? Kalau kita sudah jelas sebagai orang percaya, orang Kristen, kita punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, nggak ada yang lain, karena dia sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dan nilai-nilai yang harus kita berikan atau kita terapkan adalah nilai-nilai Kristus di dalamnya. Dan kuncinya itu adalah nilai kasih. Kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Jadi yang pertama yang membentuk unsur daripada integritas itu berbicara belief, atau apa yang menjadi nilai atau menjadi iman dan nilai seseorang yang dia percayai dan dia yakini. Yang kedua itu berbicara words, atau apa yang diperkatakan atau apa yang diucapkan seseorang. Jadi tadi imannya bagaimana, iman dan nilai dalam diri seseorang itu bagaimana, kemudian apa yang atau bagaimana atau apa yang ia perkatakan dalam kehidupannya. Ya, perkataan itu memang tidak lagi secara lisan seperti saya berkata-kata secara lisan. Tapi sekarang di dalam zaman era digital ini kita melihat juga perkataan-perkataan yang tertulis di media sosial, Facebook, Instagram, apapun bentuknya, itu juga sebuah perkataan yang diucapkan atau sesuatu pikiran yang dituliskan, yang dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Jadi nilai iman dan nilai seseorang akan membuat seseorang itu memiliki perkataan, jadi mempengaruhi perkataannya. Ya, dan yang ketiga yang membentuk atau unsur daripada integritas atau integrity itu action. Action itu apa yang dilakukan atau dikerjakan seseorang, yaitu bicara apa? Tindakan dan perbuatannya. Jadi tiga unsur inilah yang membentuk atau bisa disebut integritas, sehingga akhirnya orang bisa disebut integritas. Dilihat dari apanya? Dari iman dan nilai seseorang, dilihat dari apa yang dia katakan atau perkataannya ataupun tulisannya. Yang ketiga, tindakan dan perbuatannya. Baru kita bisa menilai atau melihat, oh orang itu punya integritas. Kita lihat aja dari 3 unsur tadi. Bagaimana apa yang diyakini atau yang dipercayai, apa yang diperkatakan atau yang dia tulis, dan apa yang dia lakukan atau kerjakan. Kita bisa melihat orang tersebut punya integritas atau tidak. Nah, orang bijak berkata bahwa pikiran seseorang itu akan membentuk perbuatannya. Jadi pikiran itu memang tempat di mana ada nilai-nilai, ada segala sesuatu yang dia percayai, ya, termasuk iman, ya, karena iman itu ada di pikiran kita. Ya, jangan hanya bicara hati, tetapi memang hati dan pikiran itu harus satu, tidak bisa dipisahkan. Makanya pikiran itu membentuk yang atau menimbulkan yang namanya perbuatan. Ketika perbuatan itu dilakukan terus-menerus, itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan terbentuklah karakter. Makanya saya katakan integritas itu adalah salah satu karakter ilahi. Dan yang paling penting saya katakan, karena kalau orang nggak punya integritas, bagaimana dia punya kasih dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang memberkati sesamanya kalau dia tidak punya integritas? Ya. Dan karakter itu menentukan kehidupan seseorang. Jadi urutannya, integritas itu adalah karakter kekristenan. Ya. Kenapa disebut karakter? Karena apa yang dipikirkan oleh seseorang itu membentuk atau menghasilkan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu tertanam dalam kehidupan seseorang menjadi suatu nilai, menjadi sesuatu apa yang dia percaya dan yakini dan apa yang dia rasa itu benar, maka itu menjadi sebuah karakter. Makanya kalau dia percaya atau meyakini segala sesuatu yang salah, maka karakternya pun akan salah, akan kacau. Tapi kalau dia punya nilai yang benar, mempercayai sesuatu yang benar, ya, pribadi yang benar yang dia percayai, pasti karakternya pun menjadi benar. Dan saya yakin kehidupannya pun
untuk masa depannya pun pasti juga benar. Makanya karakter menentukan kehidupan seseorang. Ya. Kepintaran itu bisa membuat orang dapat posisi. Kehebatan, keprofesionalitasan seseorang bisa membuat orang naik jabatan. Tetapi untuk mempertahankan posisi dan jabatannya, hanya karakterlah yang bisa membuat dia bisa bertahan. Jadi itu jelas ya, kita sudah sering dengar banget bahwa orang bisa naik jabatan, orang bisa dapat promosi itu karena kepintaran, karena kepandaiannya. Tapi untuk mempertahankan posisinya dibutuhkan yang namanya karakter. Dan integritas adalah karakter utama untuk mempertahankan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang-orang sekeliling kita. Nah, bicara integritas, saya ingin menyampaikan ada 3 tokoh di dalam Perjanjian Lama yang menjadi teladan untuk kita memiliki integritas. Karena dalam Perjanjian Baru sudah pasti teladan integritas kita yang utama dan paling utama adalah Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian para rasul. Dan kalau dalam Perjanjian Lama saya mau ambil 3 tokoh saja sebagai poin juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Yang pertama, tokoh yang pertama, kalau kita melihat dalam Kejadian 39, di situ ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai dengan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf itu dipercaya oleh tuannya, yaitu Tuan Potifar saat itu yang membelinya. Ya, ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Ismail dan orang Ismail membawa dia ke Mesir, dan ketika di Mesir dia dijual di pasar budak. Ya, jadi zaman dulu ada pasar budak dan itu di situ bermacam-macam orang ada ya kan, mau yang pinter, mau yang bisanya cuma kerja kasar, ada semua. Kita mau cari bentuk budak apapun ada, dan Yusuf ada di situ. Dan Potifar saat itu sedang mencari budak dan dia melihat Yusuf, dan Yusuf dibawa ke dalam rumahnya dan dia melihat bahwa pekerjaan Yusuf itu sangat baik, dan dia merasa ketika Yusuf hadir di tengah-tengah rumahnya, rumah tangganya diberkati. Jadi rumah tangga ini bukan hanya bicara pribadi Potifar, tetapi di dalam seisi rumah itu diberkati karena keberadaan Yusuf. Dan akhirnya Potifar menyerahkan kepercayaan kepada Yusuf sebagai kepala rumah tangga. Segala sesuatu harus diatur ataupun melalui izin daripada Yusuf. Hanya satu pengecualiannya, yaitu istri Potifar. Yang pada akhirnya kalau kita melihat, istri Potifar tertarik kepada Yusuf yang masih muda dan mencoba menggodanya, tidak berhasil, dan akhirnya dia difitnah dan Yusuf masuk penjara. Kita nggak bahas sampai ke sana, tetapi yang saya ingin melihat di sini bahwa berkat integritasnya Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah, bahkan aset yang ada di dalamnya. Ya, maka tadi saya katakan yang hanya menjadi pengecualian yang tidak diurusi oleh Yusuf itu hanyalah istri daripada Potifar, yaitu tante Potifar itu yang menggoda Yusuf, yang karena tertarik kepada Yusuf dia menggoda Yusuf tapi tidak berhasil, makanya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, difitnah dia. Tetapi saya ingin menekankan bahwa karena integritas Yusuflah si Potifar percaya bahwa Yusuf adalah orang yang jujur. Di ayat 39, di ayat yang ke-9 dari Kejadian 39 tadi dikatakan, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan ini berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah perkataan Yusuf kepada istri Potifar ketika istri Potifar menggodanya atau membujuknya untuk tidur bersamanya. Dan Yusuf sebagai orang yang jujur, dia tidak ingin mengambil keuntungan itu. Dia sebagai orang yang dipercaya oleh tuannya, dia tidak akan semena-mena mengkhianati kepercayaan tuannya. Nah, orang yang jujur adalah orang yang memegang perkataan lewat tindakannya. Maka saya katakan integritas itu harus ada kesepadanan antara iman dan nilai yang dia punya
perkataannya dan juga tindakan atau perbuatan. Nah, Yusuf adalah orang yang jujur. Nah, jadi integritas itu berarti dapat dipercaya, jujur, setia pada hal yang benar. Dia bukan hanya takut bahwa nanti akan ketahuan oleh tuannya, Potifar, atau ada yang melapor bahwa dia tidur bersama dengan istrinya. Tetapi dia lebih katakan di ayat 9 tadi, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia tahu bahwa mata Tuhan melihat. Dia tahu bahwa perbuatannya itu akan membuat dia berdosa terhadap Tuhan. Bukan hanya bicara dia akan mendapatkan ganjaran dari tuannya Potifar, tapi dia melihat lagi kepada Tuhan yang selalu ada dan mengawasi setiap umat manusia. Nah, moga kita menjadi orang-orang yang jujur. Dan jika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, jika perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya integritas. Jadi yang pertama, jujurlah dalam kehidupan kita, supaya orang bisa percaya dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Orang akan menilai kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Dalam Daniel 6, di pasal 6 di situ memang diceritakan ketika Daniel masuk ke dalam gua singa. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 10 dan 12 saja, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, di sini kalau kita lihat latar belakangnya bahwa ada orang-orang yang iri dengan jabatan Daniel di kerajaan Media Persia, dan dia dekat dengan Raja Darius. Ia membuat orang-orang atau pejabat-pejabat yang lain itu tidak senang dan iri kepada Daniel. Dan untuk menjatuhkan karir atau posisi Daniel, mereka mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan suatu maklumat atau perintah larangan beribadah kepada siapapun. Karena dikatakan, Raja, engkau harus membuat suatu perintah bahwa dalam 30 hari ke depan tidak ada boleh orang yang meminta apapun selain kepada Raja. Jadi ini perkataan-perkataan yang kata-kata yang manis, bermain kata-kata. Jadi nggak langsung plak dikatakan, siapa yang beribadah kepada Allah lain, enggak. Tapi berbicara yang meminta selain kepada Raja, maka dia harus dihukum mati. Jadi ini perkataan yang saya katakan ini undang-undang karet, ya kan, yang bisa ditarik ke sana kemari. Nah, dan di sini Daniel dijebak oleh pejabat-pejabat tersebut. Tapi Daniel pun tahu bahwa mereka punya rancangan yang jahat. Tapi itu tidak membuat Daniel menjadi jatuh. Nah, yang pertama kita tadi bicara kejujuran ketika kita melihat Yusuf. Dan melihat Daniel kita melihat apa? Komitmen. Sekalipun dia tahu kalau dia beribadah kepada Allahnya, saat itu dia akan mendapat hukuman mati. Dikatakan tetap, ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Artinya dia punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, tidak akan luntur sekalipun ada perintah hukuman mati kalau dia melakukannya. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang punya komitmen, memegang teguh kepada komitmen yang apa yang pernah kita katakan ataupun yang pernah kita ucapkan? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bicara komitmen, itu ada yang namanya komitmen suami istri atau perjanjian nikah atau janji nikah kudus. Kalau dalam kekristenan, di gereja kita diberkati pasang suami istri akan memperkatakan atau mengucapkan janjinya di hadapan hamba Tuhan dan Tuhan khususnya. Itu janji atau komitmen yang harus dipegang sampai mati. Bahwa dia harus bisa menjaga istri, bahkan suaminya, satu dengan yang lain, sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, apakah kita bisa memegang komitmen itu? Ya. Karena sekarang kalau kita melihat tidak sedikit juga kok, bukan cuma jemaat yang punya masalah. Ketika pandemi ini, saya banyak mendengar juga, ya, dari senior saya berkata bahwa yang punya masalah dengan rumah tangga itu bukan cuma jemaat.
Bahkan para hamba Tuhan, khusus di daerah-daerah yang juga mengalami kesulitan akibat pandemi ini, ada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ada kejenuhan dalam rumah tangga, pasti terjadi. Tapi apakah kita mau tetap memegang komitmen kita? Ini sebagai satu case saja, sebagai pasangan suami istri. Apakah kita mau memegang komitmen pernikahan kita? Seperti apa yang pernah kita perkatakan di hadapan Tuhan dan para hamba Tuhan. Kita mau punya komitmen itu, sehingga kita punya integritas. Jadi integritas berarti kita memegang komitmen atau loyalitas, kesetiaan. Jadi komitmen itu bicara kesetiaan, loyalitas kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apakah kita bisa jadi orang yang pegang komitmen, baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita, dalam dunia usaha? Karena mereka yang punya integritas akan menepati janji dan mempertahankannya sampai akhir. Artinya sampai di mana perjanjian itu ada. Walaupun itu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Ya. Jadi jangan sampai kita gagal dalam memenuhi komitmen. Kalau kita gagal, artinya kita punya yang namanya integritas yang lemah. Kita mengalami kelemahan dalam integritas kita kalau kita tidak bisa memegang komitmen kita. Jadi seperti Daniel, dia tahu bahwa akan ada sesuatu yang dia harus korbankan, nyawa sekalipun, tapi karena dia punya komitmen kepada Tuhan, dia mau tetap beribadah apapun resikonya. Dan pada akhirnya kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, Daniel menjadi pemenang. Ya. Orang-orang yang bermufakat untuk berbuat jahat kepada Daniel, mereka lah yang akhirnya dicemplungkan ke dalam gua singa dan diterkam oleh singa. Sedangkan Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa, seperti seolah-olah singa itu tidak lapar, seolah-olah singa itu temannya Daniel, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga. Kalau kita punya pegang atau kita mau memegang komitmen dalam setiap kehidupan kita, baik komitmen kita kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, anak kita, dalam pekerjaan kita, khususnya dalam pelayanan kita pun, usaha kita, pekerjaan kita. Kalau kita bisa memegang komitmen, pasti ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Nah, tokoh yang terakhir yang ingin saya bahas pagi-pagi hari ini, yaitu Habakuk. Tadi Yusuf berbicara kejujuran, Daniel bicara komitmen. Nah, Habakuk dalam Habakuk 3:17-19, demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Ini adalah perkataan Nabi Habakuk dan menjadi sebuah nyanyian yang juga mungkin kita sudah sering dengar atau kita lantunkan nyanyiannya. Ya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Katakan bahwa akhirnya bahwa kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini ingin mengatakan kepada kita apa? Habakuk itu dikenal sebagai nabi yang memiliki integritas dalam kepemimpinannya. Nah, situasi yang sulit dihadapinya. Ya, karena kalau kita melihat kepada ayatnya, wah ini adalah situasi yang sangat sulit. Kalau kita sinkronisasi dengan kehidupan kita sekarang, pandemi ini memang sangat sulit buat setiap manusia. Nggak ada satupun yang berkata, wih pandemi ini asik ya, bisa jalan-jalan. Nggak ada. Atau pandemi asik ya, bisa libur terus. Ada jenuh juga loh kalau libur terus juga. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Semua dibatasi. Bahkan orang-orang yang punya usaha besar pun saat ini berkata pandemi ini menghancurkan usaha-usaha mereka. Ya, jadi saya mau katakan bahwa saat ini seperti yang dihadapi oleh Habakuk.
pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil zaitun mengecewakan. Ya, zaitun memiliki hasilnya tetapi mengecewakan karena tidak memuaskan, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kadang kita sekarang juga kita tidak pernah mengharapkan bahwa ini terjadi. Bahkan sampai melewati tahun 2020, kita sudah di tahun 2021, pandemi ini masih ada. Bahkan di Inggris ada strain yang baru atau coronavirus yang sudah berevolusi, yang penyebarannya katanya lebih cepat. Dan katanya juga, saya belum tahu pasti, bahwa memang tidak memberikan efek yang terlalu fatal, tetapi penyebarannya sangat cepat. Kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi di sini Habakuk ingin mengajarkan kepada kita, sekalipun situasi sulit yang dihadapi oleh Habakuk, saat itu ada penindasan, ketidakadilan, kekerasan, itu tidak membuat dia meninggalkan Allah. Kalau kita sekarang, kesusahan apapun yang kita hadapi, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena ada kesulitan ekonomi, ada pandemi kesehatan, krisis kesehatan, membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi seperti Habakuk, dia tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan untuk orang yang benar. Mungkin di masa-masa ini pun kita bukan hanya bicara masalah pandemi, tapi juga kita punya pribadi, punya masalah. Mungkin kita punya masalah dalam pekerjaan kita. Mungkin karena pandemi ini membuat banyak orang-orang, mungkin karena kita dipromosikan, ada orang yang iri sama kita dan mencoba menjatuhkan kita. Kita mungkin tetap mendapatkan gaji yang utuh dan ada orang yang iri dan dia memfitnah kita. Banyak hal yang terjadi. Tetapi jangan sampai itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Tidak bersorak-sorak lagi buat Tuhan, tidak lagi memuji menyembah Tuhan. Tapi biarlah integritas. Di poin yang ketiga ini, yaitu bicara apa? Kemauan menerima tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan sikap yang bertanggung jawab adalah bicara tanda kedewasaan pribadi. Nah, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang bersedia mengambil risiko, seperti Habakuk. Kita harus belajar bertanggung jawab. Resiko apapun bisa kita hadapi. Ya seperti Yusuf tadi kan, dia bicara karena dia adalah orang yang jujur, dia orang yang dapat dipercaya. Ketika dia menolak tawaran dari istri Potifar, dia harus tahu resikonya seperti apa. Dia tetap bertanggung jawab dengan posisinya sebagai kepala daripada rumah tangga di rumahnya Potifar itu. Sebagai kepala pelayan, dia punya tanggung jawab untuk rumahnya Potifar. Sekalipun ada yang menggoda, dia tidak mau melalaikan tanggung jawabnya, sehingga dia tetap berpegang kepada integritasnya sekalipun dia harus masuk penjara. Begitu pula dengan Daniel. Bukan karena dia mendapat ancaman untuk hukuman mati dan dibuang ke dalam gua singa, dia akhirnya tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi karena dia adalah orang yang memegang komitmen. Jadi 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Kejujuran, komitmen, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi orang yang berintegritas itu berani mengambil resiko, bisa memperbaiki keadaan, serta melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk beribadah. Sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan sampai kita karena pandemi kita punya banyak alasan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Ya. Dan sebagai kesimpulan, bahwa integritas kekristenan itu berbicara kesepadanan dengan Kristus. Seperti ayat yang kita dibaca di awal dalam Filipi 2 ayat 5, sekali lagi saya ingin sampaikan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi integritas kekristenan itu berbicara kesepadanan dengan Kristus, yaitu Tuhan kita. Dan sebagai refleksi dalam buat kita secara pribadi, sudahkah kita memiliki integritas? Ya. Unsur integritas tadi ada bicara iman dan nilai kita, perkataan dan tulisan kita, tindakan dan perbuatan kita. Apakah kita sudah menjadi, yang pertama, pribadi yang memiliki kejujuran seperti Yusuf? Yang kedua, pribadi yang memegang komitmen seperti Daniel. Dan yang ketiga, pribadi yang bertanggung jawab seperti Habakuk. Oleh karena itu,
Mari kita mau jadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau bila saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama. Biarlah benih ilahi ini Tuhan yang mengajarkan kami tentang hidup yang berintegritas, supaya kami boleh menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang berkomitmen, pribadi yang juga bertanggung jawab Tuhan, agar kami Tuhan selalu memegang ketiga hal ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada saat ini ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang mendengarkan, kami percaya Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau lawat mereka semua, sehingga mereka di tahun 2021 ini menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang mencoba mengambil benih ilahi ini kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah benih ilahi ini tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, menjadi berkat secara pribadi dan juga buat sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu dan penyampaian kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Herlando Budiman Putra. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih, Yesus.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.